Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan ke bab 10, yaitu materi tentang meneladani ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Latar belakang Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Khalifah-khalifah Abbasiyah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Mereka membangun pusat-pusat ilmu, mempertemukan ilmuwan dari berbagai bangsa, dan mendorong penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Baik, selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah ilmu filsafat. Terjadi penerjemahan besar-besaran karya filosof Yunani seperti karya Plato dan Aristoteles. Tokoh besar dalam hal ini adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, ilmu kedokteran. Kedokteran berkembang pesat. Buku Al-Qanun fi Al-Tib karya Ibnu Sina menjadi rujukan dunia barat hingga abad ke-17. Ada juga Al-Razi yang menulis tentang penyakit menular dan rumah sakit. Kemudian yang ketiga, ilmu astronomi. Observatorium besar seperti Baitul Hikmah dibangun di Baghdad. Tokohnya diantaranya adalah Al-Battani, yang mana beliau menyempurnakan teori pergerakan planet. Kemudian tokoh yang lain Al-Zarqali dan Al-Farghani. Yang keempat, ilmu matematika. Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar. Konsep algoritma dan angka nol dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima, ilmu kimia. Jabir Ibnu Hayyan dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Ia mengembangkan metode destilasi, kristalisasi, dan isolasi zat. Kemudian yang keenam, sastra dan bahasa. Sastra Arab berkembang, banyak puisi, prosa, serta karya adab dan sejarah lahir. Tokoh Al-Jahiz, penulis kitab Al-Hayyawan, Ibnu Muas, penyair terkenal. Kemudian yang ketujuh, teknologi dan teknik. Muncul berbagai inovasi mekanis. Al-Jazari menulis kitab Fi Ma'rifat Al-Hyal Al-Handasiyah tentang alat-alat otomata seperti jam air. Jika kita lihat kembali di masa dinasti Bani Abbasiyah ini telah lahir tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang terutama di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Al-Khawarizmi yang populer ilmu matematika dan algoritma, karya-karyanya sangat berpengaruh dalam pengembangan aljabar. Kemudian yang kedua, Ibnu Sina, tokoh terkemuka dalam bidang kedokteran dan filsafat. Bukunya Al-Qanun fi At-Tib menjadi rujukan utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad. Yang ketiga, Al-Farabi, filosof yang mengembangkan teori-teori tentang musik, metafisika, dan politik. Yang keempat, Al-Biruni, ahli dalam astronomi, geografi, sejarah. Ia juga dikenal atas upayanya mempelajari budaya dan ilmu pengetahuan India. Yang kelima, Ibnu Al-Haytham, penemu dalam bidang optika yang karyanya menjadi dasar pengembangan ilmu fisika cahaya. Yang keenam, Al-Razi, dokter dan alkemis
yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan, pengobatan, dan kimia. Baik, selanjutnya pada masa dinasti Bani Abbasiyah lahir juga ulama-ulama fikih. Di antaranya adalah yang pertama Imam Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Hanafi. Beliau dikenal atas pendekatannya yang rasional dalam hukum Islam dan sering menggunakan metode kias atau logika untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih. Kemudian yang kedua Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Karya monumentalnya adalah Al-Muwatta, merupakan salah satu kitab hadis dan fikih tertua yang menjadi rujukan penting hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau memberikan kontribusi besar dalam menyusun metodologi usul fikih yang dituangkan dalam karya beliau seperti Ar-Risalah. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal atau pendiri mazhab Hambali. Beliau terkenal karena komitmennya pada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta menulis kitab hadis besar bernama Musnad Ahmad. Baik, anak-anak sekalian, pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini juga lahir ulama-ulama ahli hadis. Di antaranya yang pertama Imam Bukhari yang lahir pada tahun 810 ya, sampai 870 Masehi, pengarang kitab hadis yang sangat terkenal yaitu Sahih Al-Bukhari yang dianggap sebagai salah satu kitab hadis paling otentik dalam Islam. Kemudian yang kedua, Imam Muslim, yaitu tahun 821 sampai 875 Masehi, penyusun Sahih Muslim yang bersama dengan Sahih Al-Bukhari membentuk dua koleksi hadis yang disebut As-Sahihain atau yang disebut dengan dua kitab sahih. Kemudian yang ketiga, Imam Tirmizi, yaitu yang lahir pada tahun 824 sampai 892 Masehi, penyusun kitab Jami' At-Tirmizi, salah satu dari 6 kitab hadis utama atau kutubus sittah. Yang keempat, Imam Abu Daud, penyusun kitab Sunan Abu Daud yang berfokus pada hadis-hadis yang terkait dengan hukum syariat. Kemudian yang kelima, Imam An-Nasai, penyusun kitab Sunan An-Nasai yang dikenal atas ketelitian dan seleksi hadis yang sangat hati-hati. Kemudian yang keenam, Imam Ibnu Majah, penyusun Sunan Ibnu Majah, salah satu koleksi hadis utama di dalam agama Islam. Baik, selanjutnya pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini juga para khalifah mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Di antaranya yang pertama adalah Baitul Hikmah, House of Wisdom di Baghdad, merupakan pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, Bani Abbasiyah juga membangun madrasah dan perpustakaan. Banyak didirikan untuk menyebarluaskan ilmu kepada masyarakat umum. Nah, anak sekalian, dari pemaparan yang sudah ada tadi,
bisa ditarik kesimpulan bahwa masa dinasti Bani Abbasiyah adalah puncak peradaban Islam dalam ilmu pengetahuan dan pengaruhnya terasa hingga ke Eropa. Banyak ilmu yang dikembangkan pada masa itu menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa modern sekarang ini. Mungkin itu dari Bapak dan dari Ustadz yang bisa saya sampaikan kepada anak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari.